Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai gangguan ginjal dan saluran kemih, ya, fitoterapi mengenai gangguan pada ginjal kita dan saluran kemih. Oke, untuk materi ini sebetulnya gangguan pada ginjal dan saluran kemih itu ada banyak, akan tetapi pada bahasan kali ini kita batasi di tiga pembahasan ini. Yang pertama, infeksi kandung kemih, ya, atau saluran kemih, atau keseluruhan itu biasanya kita sebut dengan ISK, atau dalam bahasa Inggrisnya UTI, UTI ya, urinary tract infection. Lalu yang kedua ada batu ginjal, yang ketiga adalah kidney disease. Kidney disease ini lebih ke eh, pengurangan fungsi ginjal, ya, menurunnya fungsi ginjal karena sesuatu. Kalau sesuatu itu karena akut, bisa kita sebut dengan akut chronic disease, atau kalau misalkan karena suatu hal yang kronis, kita biasa kenal dengan nama eh, CKD, chronic kidney disease gitu ya. Atau kalau sudah sampai parah, sampai gagal ginjal kronis seperti itu. Ya, sebelum kita masuk ke tiga pembahasan tersebut, kita lihat big picture-nya dulu ya, gambarannya seperti apa. Oke, yang sebelah kiri itu salah satu anatomi di tubuh kita yang kaitannya adalah dengan produksi urin, dimulai dari ginjal, kemudian sampai melewati ureter, masuk ke kandung kemih, dan kemudian selanjutnya dikeluarkan lewat uretra. Oke, untuk ini kita lihat dulu tulis. Oke, sudah ya. Baik, gambarannya adalah seperti ini. Kita, kita ya, manusia gitu. Contohnya kita minum, minum kan. Kemudian minum air itu masuk ke dalam tubuh kita, ke ginjal, usus, dan lain-lain. Yang kemudian dia akan diserap ke dalam tubuh, sehingga tubuh kita memiliki cairan. Seperti itu. Nah, kalau kita minum dan minum-minum terus, tapi tidak dikeluarkan, maka akan terjadi penumpukan air dan juga bisa hasil metabolisme dan sebagainya. Makanya ada yang namanya organ untuk ekskresi, mengekskresikan zat-zat yang apa namanya tidak dibutuhkan, ya, bersama dengan kotoran kotoran hasil sisa metabolisme, maka kita lakukan ekskresi yang biasanya apa namanya dilakukan oleh ginjal yang pertama. Seperti ini. Walaupun selain itu ada dari kulit dan lain-lain, tetapi utamanya adalah kita melalui ginjal. Nah, bagaimana ginjal itu menyaring? Ya, kita kan ada eh, ginjal seperti ini ya. Ini ginjal. Kemudian ginjal itu kan ah, ketika kita perbesar di dalamnya ada nefron, satuan unit terkecil dari ginjal. Seperti ini ya. Yang teman-teman masih ingat ini tubulus proksimal, ini lengkung Henle, distal, kolektivus ya. Nah, di sekitar ini akan ada pembuluh darah yang mengitarinya. Nah, cairan atau darah itu akan difiltrasi pada di titik ini, glomerulus ini. Kemudian hasil filtrasinya dia akan melaju seperti ini ya,
di lengkung Henle terus sampai distal ini, kemudian sisihkan satu ke ductus collectivus. Yang nantinya dari sini dia akan ditransfer melalui ureter menuju kandung kemih. Bentuknya kayak gini lah ya. Ini dari ginjal yang kanan misal. Ginjal kiri juga sama ke sini ya. Dia akan mentransfer urin kita. Nah, ketika sudah hampir penuh atau respon tubuh mengharuskan urin keluar, maka urin itu akan dikeluarkan melalui uretra. Kandung kemih. Iya. Sehingga urin itu nantinya akan keluar dari tubuh. Nah, sistem fisiologis dari tubuh kita adalah menggunakan organ dari mulai ginjal sampai terus ke di dalam nefron ya, kemudian melewati ureter, kandung kemih hingga keluar lewat uretra. Yang nantinya kalau laki-laki lewat penis dan perempuan lewat saluran kencing ya. Ya, seperti itu gambarannya. Nah, ketika kita berbicara mengenai normalnya adalah seperti itu. Akan tetapi uh, ada beberapa penyakit atau kelainan pada tubuh kita yang menyebabkan fungsi ini tidak normal. Ya, bisa di ginjalnya atau di dalam saluran dari pendistribusiannya atau adanya sesuatu yang ada di dalam sistem ini. Contohnya tadi ada batu ginjal yang dia akhirnya menghalangi proses normal ini. Ini ya. Nah, tiga hal inilah yang akan kita bahas di kesempatan nanti. Ya, jadi ini yang kita nanti akan bahas di kesempatan nanti. Ini ya, saya ulangi tadi dari mulai ginjal, kemudian darah itu akan difiltrasi di bagian nefron dan dikumpulkan di ductus collectivus yang kemudian nanti akan ditransfer ke bladder atau kandung kemih sehingga nantinya akan keluar melalui uretra. Ini ya. Nah, permasalahannya ada tiga di sini. Banyak, tapi kita ambil contoh tiga saja. Yang pertama tadi adalah eh, tadi ISK ya, infeksi saluran kemih. Kemudian kita juga nanti akan membahas mengenai batu ginjal. Kemudian akan membahas mengenai gangguan atau kesehatan pada ginjal itu sendiri, kidney disease. Ya, kalau ISK itu bisa dari ginjal ini sampai ke bawah itu kita sebut dengan bisa terinfeksi. Kita sebut dengan ISK. Oke. Untuk pembahasan selanjutnya ada video yang setelah ini.